Maka di akhirat pun juga akan mendapatkan akibat yang berbeda. Golongan yang pertama adalah orang yang innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, yaitu orang-orang yang fatanul mu'minin, itu mereka azabul mu'minina, menyiksa orang-orang yang mukmin. Baik laki-laki atau perempuan, menyakiti, menyiksa. Dalam surat ini mereka membakar orang-orang yang tidak mau murtad. Maka apabila mereka ketika di akhir hayat, sampai akhir hayat mereka tidak mau tobat, ini menunjukkan seandainya mereka tobat akan diterima oleh Allah. Kalau tidak tobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, mereka akan mendapatkan siksa di neraka jahanam dan siksa yang akan membakar mereka. Sebaliknya orang-orang yang beriman, meskipun mereka disiksa, mereka bertahan dalam keimanan, mereka sabar mempertahankan keimanan, tetap istiqamah walaupun disiksa, disakiti, seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang yang diceritakan dalam surat ini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Juga untuk orang-orang mukmin secara umum sampai hari kiamat. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada apa saja yang diperintahkan untuk diimani. Peristiwa di hari kiamat, ada balasan, ya, ada siksa, ada nikmat. Maka mereka disediakan oleh Allah, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka akan mendapatkan jannat di surga, tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, ya. Tidak ada sakit, tidak ada lelah, sudah tidak ada mati lagi, adanya cuma kenikmatan dan kenikmatan. Tidak perlu bekerja lagi, adanya tinggal menikmati hasil pekerjaan. Itu pekerjaan ketika di dunia. Apa pekerjaannya? Mempertahankan iman. Ternyata itu pekerjaan yang berat. Mempertahankan iman itu pekerjaan yang berat. Pekerjaan hati. Kenapa para jamaah? Karena kalau seandainya seseorang tidak kuat menanggung ujian, cobaan di dalam beriman,
maka mereka akan belewang, akan condong kepada kekufuran. Maka orang-orang yang beriman meskipun mereka disiksa, mendapatkan penatnya hidup di dunia. Karena orang beriman itu ketika di dunia ini seperti apa? Penjara. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman hidup di dunia ini sudah terpenjara, sudah berat, tidak bebas. Kita nggak bebas ngomong, kita nggak bebas mendengarkan, kita nggak bebas bergerak, kita nggak bebas makan, kita nggak bebas minum, semua dibatasi. Halalan, thayyiban. Berbeda dengan orang-orang yang kafir, bebas. Kenapa? Nggak kenal dosa. Maka ketika bertahan dalam keimanan sampai akhir hayat, Allah akan menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Siapa santri yang sudah hafal surat Muhammad? Sudah? Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa itu apa? Fiha satu anharun mim ma'in ghairi asin. Surga yang mengalir di bawah sungai yang jernih, airnya seger, ya, kincling seger. Dua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Sungai susu, ya tak? Di sini kita susu harus beli, kadang air harus beli, di sana tinggal kita berkehendak ingin, ya? Karena sungai itu tidak butuh lubang seperti Bengawan Solo. Tetapi sungai itu mengalir tanpa adanya lubang atau parit, tapi tidak banjir. Dan mengalirnya sungai itu sekehendak penduduk surga. Misalnya kamu di sana, aku pengen sungai susu, nanti mengalir ke sana. Ke sana, aku pengen minum sungai khamr, mengalir ke sana. Semua nurut kepada penduduk surga. Ya, Masya Allah. Kemanapun kita berada, tidak akan sulit mendapatkan. Kenapa? Semua akan dikehendaki oleh Allah. Entah itu mengalir dan memancar. Ya, ini sungai susu. Di sini kita harus keluar duit, sana tinggal ingin datang. Ya. Tiga, sungai apa? Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai khamr. Loh, apa gak mabuk? Tidak. Kalau khamr di dunia memabukkan, memusingkan. Khamr dunia itu ada beberapa sifat. Nek diminum penyebab pusing, muter-muter, mabuk namanya. Terus muntah, ya. Terus apa?
kencing. Maka orang mabuk itu kencingnya sembarangan, ya tak? Mabuk, pusing, muntah, kencing. Khamr surga dicabut sifat-sifat itu. Lazzatil lisyaribi, diminum sangat lezat. La yusadda'una anha wa la yunzifun, tidak memusingkan, tidak memabukkan. Ya. Ini khamr di akhirat. Sama sungai khamr itu, kemanapun kita berada di dalam surga, di bawah pohon, di atas ranjang, nanti Allah akan alirkan dengan mudah. Buah-buahan juga demikian, ya, didekatkan oleh Allah. Ini buah-buahan, kita berbaring mau ngambil til, kita duduk til, kita berdiri, nggak susah. Itu buah di surga, ya. Ini wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhulilat qutufuha tadlila, ya. Jadi pohon itu didekatkan sehingga rindang sekali. Kemudian buah-buahnya didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Kita kondisi apapun pengen buah, datang. Tinggal penting, nggak usah pakai naik pohon atau pakai alat, enggak. Di surga itu apa yang kita kehendaki akan dituruti oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamu di surga mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Surat apa itu? Fussilat ayat 30 sampai 33. Mungkin yang surga itu apa wae sing mbok karepe. Dan di surga terdapat apa yang dijanjikan buat kalian. Untuk siapa tadi? Untuk orang yang bertahan, bersabar, istiqomah di atas keimanan. Ya. Kalau jauh-jauh lihat ini ya, coba sekarang penduduk Palestina. Mereka dibom, rumahnya hancur, tokonya hancur, anaknya mati. Sekarang yang mati ditaksir sekitar 27.000 meninggal dunia. 27.000 kurang lebih. Yang luka-luka banyak. Apa mereka murtad? Tidak. Ya. Mereka tambah kuat imannya, tambah yakin akan janjinya Allah akan datang. Ini contoh nyata. Saudara kita di Palestina, kita doakan semoga Allah memberikan pertolongan dan yang meninggal diampuni oleh Allah SWT. Kondisi kayak gitu mereka nggak mau pindah agama. Kenapa? Karena kepenatan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kepenatan di akhirat. Sakitnya di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya di akhirat. Ikatan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan ikatan di akhirat. Ini fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar.
akan menyiksa siksa yang lebih besar. Wala yusiku wasaqahu ahad. Tidak ada satu ikatan yang lebih kencang dibandingkan ikatan Allah di akhirat nanti. Seseorang diikat, dikecelek di dunia, diikat, sudah merasa tersiksa. Ikatan Allah di akhirat lebih besar, lebih kencang lagi. Akhirnya Allah katakan apa? Dzalikal fawzul azim, fawzul kabir. Kalau ayat lain dalam surat Al-Hadid, wadzalikal fawzul azim. Ini fawzul kabir sama. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ya tak? Orang itu hidup pasti pengen untung. Wong dagang pengen untung, tani pengen untung, ya. Orang usaha pengennya beruntung. Itu benar keberuntungan. Cuma keberuntungan seperti itu diberikan Allah kepada, nggak mesti kepada orang yang beriman. Bahkan orang kafir diberikan keberuntungan dunia yang lebih banyak. Kenapa? Karena surga mereka ini. Jadi orang kafir itu diberikan keberuntungan dunia lebih besar, lebih banyak. Di akhirat tidak akan mendapatkan. Maka dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bi an'amin nasi fid dunya minal kafir wa huwal kafir." Nanti di hari kiamat akan didatangkan, dipanggil orang kafir yang ketika di dunia hidupnya paling nikmat. Sedunia itu paling nikmat. Kayak apa coba hartanya? Kayak apa hartanya? Kayak apa melimpahnya? Ya? Kaya raya, kendaraannya mewah-mewah, banyak, koleksi kendaraan misalnya. Mungkin mobilnya dari emas, pesawatnya dari emas, punya istana emas, punya banyak pelayan, semua serba keturutan. Pengen apa saja keturutan di dunia, walaupun masih ada usaha, tapi tidak beriman. Terus fayuhmasu finnari ghamsatan, orang itu dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, yup, terus diangkat sama Allah. Ditanya, hal ra'aita na'imun qad, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun. Biar bagaimana rasanya di neraka? Apakah engkau masih mendapatkan kebaikan? Ya? Apakah engkau masih merasakan nikmat di neraka? Qala la ya Rabbi, boten ya Allah. Di neraka tidak ada nikmat. Padahal kemarin di dunia hartanya melimpah. Ini, ya. Itu beruntung di dunia, tapi rugi di akhirat. Bahkan itu kerugian yang nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu rugi yang nyata. Tapi orang-orang mengatakan itu hidupnya beruntung itu Mas. Wes pokoknya beruntung. Orang paling nikmat gitu di dunia. Orang pada mendekat. Gitu. Orang pada nurut. Karena di dunia ini yang ditaati itu, ya, yang ditaati paling banyak. Satu, orang yang punya kekuasaan. Dua, orang yang punya harta. Orang punya ilmu belum tentu. Orang punya ilmu itu yang mentaati orang yang tahu ilmu.
Ya, itu rata-rata. Maka orang pada ikut. Tetapi di akhirat harta yang begitu melimpah, nikmat yang ibaratnya nggak pernah berhenti ketika di dunia, surga, dia mendapatkan surganya dunia, tetapi di akhirat itu semua tidak bisa menolong dirinya. Ini Allah katakan dzalikal fauzul kabir, itu di akhirat. Didatangkan orang yang paling miskin, paling sengsara, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san, dipanggil orang paling sengsara hidupnya, paling sorok, hidupnya sakit-sakitan, makannya nggak pernah kenyang, ditindas, disiksa. Urusan dunia dia nggak pernah bahagia. Ya, urusan dunia dia nggak pernah mendapatkan istilahnya apa? Kenikmatan yang lebih. Maka Nabi katakan orang yang paling sengsara kayak apa? Kita nggak bisa bayangin. Tetapi dia bertahan dalam keimanan. Karena dia tahu kesengsaraan yang dia dapat, penatnya hidup di dunia itu hanya ujian. Dia sadar itu hanya ujian. Ya, ini akhirnya dia tetap istiqomah, ibadah kepada Allah, bertahan dalam keimanan. Nanti dipanggil oleh Allah, dia main fayuhmasu fi naimi khamsatan, dicelupkan dalam nikmat sekali celupan, terus diangkat sama Allah, lu diangkat lagi. Terus ditanya, hal ru'aita bu'san qad, apakah kamu masih merasakan sengsaranya hidup seperti di dunia dulu? Jawab, qala la ya Allah, saya puas, ya, karena di surga tidak ada kesengsaraan. Ya, di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Di dunia bahagia dengan kenikmatan dunia, di akhirat sengsara. Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Milih dunyane ya penak, akhiratnya ya penak. Ya, maka itu sebagai tarhib dan tarhib buat kita, pendorong, motivasi untuk tetap istiqomah di atas keimanan. Berikutnya, oleh karena itu ayat yang ke-12 Allah ancam, Allah berikan ancaman supaya apa? Supaya tidak meninggalkan keimanan. Supaya apa? Tidak berbuat zalim, tidak berbuat kekufuran. Inna bata syarab bikala syadid. Inna sesungguhnya, yaitu batsya. Apa batsya? Yaitu balasan Allah, intiqamu rabbik, balasan Tuhan ya Muhammad. Inna batsya rabbika, kata ganti ka di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diartikan apa? Sesungguhnya siksa Tuhan
sesungguhnya ancaman Tuhanmu, balasan Tuhanmu kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir tadi, yang dolim tadi, yang tidak mau beriman tadi. Naudzubillah min dzalik. Betul-betul siksa Allah itu sangat pedih, ya. Sangat pedih ini. Yang mereka itu sebelumnya, ya, sudah diberi siksa di dunia, ya. Kenapa? Karena kezaliman mereka. Sebelum mereka merasakan beratnya siksa di akhirat, di dunia suruh ngincipi siksa ini. Seperti yang tercantum dalam surat yaitu Hud ayat yang ke-102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Dan demikianlah siksa Tuhanmu ketika menghancurkan suatu negeri, menghukum suatu negeri. Dan Allah katakan apa? Wahiyal zalimah. Penduduk negeri itu zalimah, zalim. Ini. Jadi mereka sebelum mendapatkan siksa di akhirat nanti, ya, maka di dunia sudah diberi mukadimah pendahulu, ya, yang merupakan bencana besar yang mereka rasakan menjadikan penyesalan dan kerugian, apalagi nanti di akhirat. Maka ketika Allah memberikan ancaman inna batsya rabbika lasyadid, maka ini diancamkan kepada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang kafir, ya. Karena Allah turunkan bencana baik di dunia apalagi di akhirat, karena memang kezaliman atau dosa-dosa manusia itu sendiri. Ayat yang semisal banyak seperti surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang kamu rasakan, maka tidak lain tidak bukan sebabnya karena dosa-dosa kalian, dan Allah banyak mengampuni dari dosa kalian, ya. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzanbih, semuanya kami siksa sebabnya dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka di dunia ada yang kami kirim balasan kami dengan apa? Hasiban, hujan kerikil, angin kenceng membawa batu-batu kerikil. Hasiban. Wa minhum man qasadna bihil ardh, di antara mereka ada yang kami qasad, kami jadikan gempa bumi dahsyat sehingga buminya terbelah, mereka masuk terkubur di situ. Itu qasad, rumahnya dibalik. Itu Allah katakan apa? Wa minhum man arsalna, kami kirim. Itu semua adalah yang menghendaki Allah. Yang kedua apa? Qasafna, kami jadikan bumi qasaf, kami tenggelamkan.
Itu semua atas kehendak Allah. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dan banjir tsunami. Kalau katakan apa? Fakulan akhadna bidzanbi, semua kami siksa sebabnya dosa. Karena Allah nggak mungkin dolim. Ini itu baru di dunia, baru di dunia. Juga dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-59 Allah berfirman, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami membinasakan suatu negeri, suatu kampung, daerah, melainkan penduduknya zalim. Kalau kedzaliman merajalela, dianggap biasa, gak ada yang mengingatkan, maka dikhawatirkan Allah akan kirim bencana yang merata juga. Yang soleh kena, para penghafal Al-Quran juga kena, ahli ibadah juga kena, sing sregep ngaji ya kena. Kenapa? Karena apa yang mayoritas? Maksiat, mengepung, maksiat menyelimuti, karena dianggap biasa. Kon ki lumrah mas, ini lumrah biasa. Sing ra lumrah yuk itu loh, sok neng masjid, sok-sokan neng sregep ngaji, wis sing lumrah, ya malah digitu kan, ya toh? Ini belum nanti siksa di akhirat yang lebih pedih lagi. Dalam sebuah asar, perkataan Ali bin Abi Thalib yang tercantum dalam kitab Jawabul Kafi halaman 87, Al-Jawabul Kafi. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, manuzila bala'un illa bidzanbin. Tidaklah diturunkan suatu bala, bencana, musibah, melainkan sebabnya dosa. Wala rufi'a bala'un, dan tidaklah diangkat bala itu illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Mulai rata-rata masyarakat yang sampun pikantuk nandang musibah bencana alam, bar niku diangkat. Sebab napa? Rata-rata udah mulai astagfirullah, ya Allah ya Rabbi Gusti, gitu. Astagfirullah, Allahu Akbar, ya. Do eling. Ketika datang bencana baru ingat. Kalau acan, inna ba'da rabbika la syadidun, betul-betul sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia Allah, dialah yang yubdi'u. Apa artinya? Artinya yubdi'ul khalqa ibtidaan. Allah yang memulai penciptaan makhluk ini Allah, bukan siapa-siapa. Dan nanti wa yu'idu, akan mengulangi penciptaan lagi. Artinya apa? Ya ba'asu ba'dal maut, Allah akan membangkitkan, menghidupkan kembali setelah meninggal dunia. Ini semisal surat Ar-Rum ayat 11, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan makhluk,
kemudian Allah mengulangi lagi, kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir pada malam hari ini Allah katakan wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun. Itu. Al-Wadud, sangat-sangat penyayang. Ya. Karena Al-Wadud itu pecahan dari kalimat Al-Mawaddah, cinta. Jadi Allah itu sangat sayang, sangat cinta. Tetapi kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Al-Wadud ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Al-Wadud itu mustaqon minal mawaddah. Artinya apa? Khalisul mahabbah. Betul-betul murni cintanya Allah. Tetapi ingat, cinta ini hanya diberikan kepada auliya'ahu al-mu'minin, para wali-walinya yang mukmin, dia yang bertakwa, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah. Tandanya apa? Mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaku cinta kepada Allah dengan praktek ittiba kepada Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, baik akidahnya, ibadahnya, ya, prinsip-prinsipnya, itu bukti cintanya kepada Allah. Kalau seperti itu, Allah akan memberikan yang lebih. Al-Wadud, sangat cinta. Ya, ini. Al-Ghafur artinya apa? Allah itu Dzul Maghfirah, pemilik ampunan. Ya, pemilik ampunan. Dzul Maghfiratil wasi'ati lidzunubi ta'ibina min ibadi. Yaitu apa? Pemilik ampunan yang sangat luas. Ya, yaitu mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau bertaubat. Seperti tadi, orang-orang yang kafir menyiksa orang yang beriman, pernah membunuh, tetapi akhirnya tobat tan nasuha. Ya. Seperti budaknya Hindun membunuh siapa? Pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Tobat diterima enggak? Diterima. Dulu Abu Sufyan panglimanya orang-orang Quraisy, Khalid bin Walid panglimanya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Tetapi akhirnya masuk Islam, diterima sama Allah. Dulu Umar bin Khattab, ya, tokoh Quraisy yang ditakuti, tapi Allah beri hidayah. Maka dari sini kita tidak boleh menutup pintu tobat dari siapapun, ya. Bahwa Allah itu menghidupkan, wallahu yuhyil arda ba'da mautiha. Allah itu menghidupkan bumi yang tadinya mati. Itu dalam surat Al-Hadid. Yang sebelumnya Allah menyebutkan ayat alam ya'ni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya.
Allah menyebutkan hati yang khusyuk dengan mengingat Allah, belajar mempelajari isinya Al-Quran. Ditegur sama Allah, jangan seperti orang ahlu kitab, masa yang panjang, waktu yang panjang, orang tahu ngaji, orang tahu maca Alkitab, mengabaikan nasihat, akhirnya apa? Menyebabkan hatinya keras, faqasat qulubuhum. Maka orang yang jauh dari Al-Quran hatinya keras. Bahkan Allah katakan apa? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hatinya keras setelah itu. Atau apa? Summa qasat qulubuhum. Faqasat apa setelah itu? Surat Al-Baqarah. Siapa yang apa? Kal hijarati asyaddu qaswah. Lafadznya gimana? Fahiya kal hijarati asyaddu qaswah. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kenapa? Fa'inal hijarata lamma yatafajjaru minhul anhar. Batu saja ada yang berlubang memancarkan air, ya tak? Tapi kalau hatinya orang yang sudah jauh dari Al-Quran lebih keras daripada batu. Ya kalau fisiknya didemok, tetapi keras di sini apa? Membatu lebih daripada batu, tidak bisa menerima mati. Tapi bisa hidup lagi enggak? Bisa. Ya. Maka dalam surah Al-Hadid Allah sebutkan apa? Allah sebutkan yaitu Allah itu yang menghidupkan bumi setelah mati. Bumi yang tadinya kering kerontang, batu setelah kena air hujan berkali-kali tumbuh. Batunya ada lumutnya, ada tanamannya. Tanah tadinya kering, garing, setelah disirami tumbuh rumputnya. Artinya apa? Itu Allah yang menghidupkan. Allah Maha Kuasa menghidupkan bumi yang tadinya mati jadi hidup, dan kuasa menghidupkan mati yang tadinya, hati yang tadinya mati jadi hidup, dan juga mematikan yang tadinya hidup, menghidupkan yang tadinya mati dan mematikan yang tadinya hidup. Maka kita nggak boleh sombong. Saat ini kita diberi hidayah oleh Allah, alhamdulillah. Maka nggak boleh sombong. Ketika melihat orang yang belum dapat hidayah, doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, itu. Karena siapapun pasti suka ketika dia tahu ternyata hidayah itu nikmat yang besar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ketika kita sudah paham bahwa hidayah itu adalah mahal, ketika kita diberi keimanan itu nikmat yang terbesar, hati kita jadi hidup, maka disyukuri, dijaga, dibentengi. Ya. Gimana caranya? Selalu terus untuk menghidupkan hati yang mati itu dengan membaca Al-Quran, datangi kajian. Ya. Jangan malas-malas datang ke tempat pengajian, meskipun kajian itu sudah berulang-ulang disampaikan, apalagi tafsir. Ya. Coba
Orang yang hadir kajian rutin tafsir Al-Quran dengan tabligh akbar banyak mana? Tabligh akbar. Padahal pembahasannya itu umum. Bahkan yang terpenting itu adalah kajian harian untuk menghidupkan hati. Kalau tidak, naudzubillah min dzalik, sampai panjang seperti orang ahli kitab tadi. Ya. Fatola alaihimul amad, kata Allah. Sampai panjangnya waktu, tidak perhatian kepada Alkitab, tidak dibaca, tidak dipelajari, ya. Akhirnya mereka cuma mentaati apa yang disampaikan oleh ulama-ulama mereka saja. Akhirnya terjumus kepada apa yang dihalalkan kiainya atau ulamanya, dia halalkan padahal mengharamkannya. Apa diharamkan oleh ulamanya, dia haramkan, mereka haramkan padahal Allah menghalalkan. Seperti itu. Kenapa? Karena sudah lupa dengan Alkitab. Kita umat Islam jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita mengkaji ayat demi ayat, kita akan mendapatkan banyak faedah dan banyak nasihat, ya. Para jamaah dirahmati Allah SWT, waktu sudah masuk Isya dan di luar sudah iqamah, maka insya Allah kita sambung pertemuan akan datang, yaitu ayat berikutnya, Dzul Arsyil Majidu atau Dzul Arsyil Majidi, ya. Dua-duanya itu juga boleh. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.